Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat selalu. Balik lagi ke konten Pitbox Tamiya. Kali ini Pitbox nggak ingin kasih tips ataupun update toko, update stok, nggak juga. Tapi kali ini Pitbox ingin sharing aja bagaimana cara berbelanja di e-commerce dan berpengalaman atau punya pengalaman berbelanja di e-commerce guys. Sebelumnya yang belum ngopi, kita ngopi dulu. Kita santai sejenak. Tenangkan pikiran, langsung aja kita mulai guys. Oke guys, kita mulai. Di sini Pitbox punya bagan atau sedikit skema bagaimana proses e-commerce atau berbelanja di e-commerce. Dalam hal ini Pitbox berbicara soal Tokopedia. Di sini Tokopedia-nya kecil aja, tapi kurang lebih di e-commerce lain juga sama guys. Jadi kita bagi tiga aja guys. Di sini dari seller, lalu ke kurir, lalu ke buyer guys. Jadi kita punya tiga skema, dan ketiga skema ini semua dilingkupi oleh e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah bisa dibilang pasarnya atau pusat dari kegiatan jual beli guys. Di sini Pitbox nggak ingin ngajarin, tapi Pitbox ingin menjelaskan dari awal skema berbelanja di e-commerce guys. Oke? Biar nggak ada salah paham. By the way, belakangan ini juga banyak komplain dengan menggunakan kurir si cepat tanpa bermaksud untuk menjelekkan salah satu kurir atau ekspedisi tertentu. Di sini pengalaman pribadi aja guys. Buat kalian yang tidak mengalami hal yang sama, abaikan saja. Jadi belakangan ini memang untuk kurir si cepat banyak komplain guys. Entah itu barang hilang atau terlambat untuk tiba guys. Jadi kurir itu terlambat untuk pick up barang, bahkan untuk mengantarkan langsung ke buyer guys. Jadi Pitbox juga nggak tahu ada masalah apa di internal, tapi untuk rekomendasi berbelanja sementara ini guys, Pitbox di Tokopedia itu ada dua kerjasama yang gratis ongkir. Salah satunya itu si cepat dan antar aja. Jadi kalau kalian mau menggunakan gratis ongkir, kalian bisa memilih pakai antar aja. Oke guys. Jadi skemanya kurang lebih kayak gini guys. Biar nggak salah paham. Jadi kita mulai dari seller aja. Di sini seller tentu saja bertugas untuk menerima order dari orderan kalian yang baru datang, dan tugas seller adalah untuk memproses orderan dengan cepat dan mengirimkan dengan cepat juga. Bagaimana dengan mengirimkannya? Mengirimkan bisa dengan dua cara guys. Pick up di tempat atau pick up di toko. Bisa juga seller ngedrop ke gerai guys. Jadi ada dua cara ya guys ya. Sekali lagi, cara proses pengiriman, seller bisa melakukan dua hal, yaitu pick up di tempat atau pick up di toko. Bisa juga seller mengirimkan ke drop atau drop point. Oke guys. Nah, yang menjadi kendala seller adalah belakangan ini gerai si cepat, khususnya drop point si cepat, itu dimanapun lagi ditutup guys. Jadi gerai si cepat otomatis tidak ada. Mereka hanya fokus di pick up barang di tempat, dan seller hanya menunggu untuk di pick up barang. Kalau tidak di pick up, seller bisa melakukan satu hal lagi, yaitu ngedrop ke pool guys. Pool itu adalah gerai besar, bukan termasuk gerai tapi termasuk tempat besar, tempat pengepulannya. Setiap paket mungkin di Jakarta Utara ada satu pool atau dua pool, entah di Jakarta Barat ada, dan di tempat lainnya juga seperti itu guys. Jadi gerai drop point-nya itu sudah tidak ada lagi untuk si cepat. Sedangkan antar aja masih ada, jadi kita bisa ngedrop di drop point guys. Oke guys, dua tugas seller itu seperti itu. Jadi di sini Pitbox nggak ingin berbicara soal seller lain, tapi Pitbox ingin berbicara soal Pitbox sendiri. Supaya ini bisa menjadi improvement buat Pitbox dan buat buyer juga bisa dimengerti proses berbelanja atau tahapan berbelanja di e-commerce, khususnya Tokopedia ya guys ya. Oke, setelah seller mengirimkan barang guys dan menunggu pickup,
biasanya setiap hari itu ada yang pick up ke toko, entah itu kurir apapun, kecuali JNE, GNT, itu kita ngedropin langsung ke drop point guys. Karena mereka tidak mempick up barang, atau seandainya kita request pick up pun itu akan lama banget guys untuk di pick up, bahkan berhari-hari nggak di pick up. Jadi terpaksa kita pick up ke drop point. Jadi khusus untuk si cepat, antar aja, Paksel, itu semua di pick up ke toko guys. Oke. Setelah kita mengirimkan barang atau setelah barang itu di pick up oleh kurir, kita langsung beranjak ke proses nomor 2 guys. Barang di pick up oleh kurir itu sudah menjadi tanggung jawab kurir guys. Kenapa bisa begitu? Bisa aja kalian sebagai pembeli, Om berarti seller lepas tangan dong. Kita tidak lepas tangan, tapi yang menjadi masalah adalah begitu barang sudah diantarkan ke customer atau ke buyer, kita sebagai seller itu nggak bisa berbuat apapun guys. Jadi kita mau lacak pengiriman kurir itu hanya sebatas status pesanan yang ada di e-commerce atau dalam hal ini Tokopedia. Status update kurir sama aja, penjual dan buyer sama-sama bisa melihat di detail pesanan. Itu paling bawah ada tombol lacak. Kita kasih lihat dulu. Ya ini kurang lebih ya, di detail pesanan itu ada tombol lacak. Kalian bisa klik tombol lacak untuk mengetahui update terbaru sampai mana pesanan kalian. Dan hal itu pun yang bisa dilakukan kita sebagai seller guys. Jadi kita punya informasi yang sama. Mudah-mudahan sampai sini dimengerti ya guys ya. Mudah-mudahan sampai di sini mengerti. Jadi kita sebagai seller dan buyer punya informasi yang sama. Nah, kalau buyer bertanya kepada seller, Om, bisa nggak minta tolong barangnya atau dicek kurirnya updatean sekarang atau updatean terbaru hari ini sampai mana? Itu mohon maaf banget, bukannya kita lepas tangan, tapi kita sama sekali nggak bisa atau nggak mengetahui sampai mana barang tersebut sudah diantarkan sama kurir ya guys. Bahkan seller pun tidak bisa kontak langsung ke kurir guys. Jadi ini sama sekali nggak bisa guys. Jadi e-commerce itu menaungi semua. Jadi yang berinteraksi dengan ketiga ini semua dinaungi oleh e-commerce, khususnya Tokopedia. Dan dalam hal ini seller dengan kurir itu sama sekali tidak berhubungan guys. Jadi jangan salah paham ya guys ya. Sampai sini mudah-mudahan cukup dimengerti. Jadi pada saat barang dikurir, seller itu sama sekali nggak tahu guys. Barang itu bisa hilang, barang nyasar, nggak sampai ke tangan buyer, bisa juga diretur, itu nggak tahu sampai kurir menginformasikan ke e-commerce. Jadi semua informasi yang akurat itu hanya e-commerce atau Tokopedia yang mengetahui, atau Tokopedia yang berhak menanyakan status terbaru atau update terbaru barang sampai di mana pada saat ini oleh kurir guys. Oke, sampai saat ini semoga bisa dimengerti guys. Jadi bagaimana cara mengetahui update terbaru? Pembeli pengen tahu updatean terbaru hari ini sampai mana, itu juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kurir terkadang telat update. Bisa dari kurirnya telat update, bisa juga dari sistem yang gagal atau pending guys. Jadi semua ekspedisi itu pasti mengandalkan yang namanya sistem. Nah, sistem itu kadang bisa gagal, bisa error, atau bisa pending, gitu ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi, kurir itu bisa, sistemnya bisa ke pending, bisa telat juga. Jadi statusnya itu masih istilahnya gantung atau pending guys. Jadi, sebagai pembeli tentu saja kita semua butuh yang namanya kesabaran guys. Kesabaran menunggu update dari kurir guys. Sebagai seller pun kita juga
ngerasain sebagai buyer juga. Jadi kita tahu rasanya buyer itu seperti apa menunggu kedatangan barang, pasti inginnya cepat guys. Oke, sampai sini semoga dimengerti. Lalu selanjutnya proses pengiriman dari kurir ke buyer guys. Oke, proses ekspedisi atau kurir itu juga banyak pilihannya guys. Ada yang reguler, ada yang next day, ada yang instan guys. Dalam hal ini kita bisa berbicara soal Grab juga, soal Gojek juga yang mungkin wilayahnya dekat dengan kalian, yang para bayarnya dekat dengan sellernya guys. Jadi kalian bisa memilih untuk cepat dengan melakukan instan, same day, atau apapun itu juga. Yang dalam hal ini mungkin antar aja bisa kita informasikan itu punya pilihan same day guys. Nah, yang harus dipahami oleh buyer juga guys, di sini mungkin kurir tidak pernah menjelaskan, tapi pengalaman seller di sini Pitbox Tamiya ingin membagikan tips sedikit guys. Jadi selama barang dipegang kurir, menggunakan pilihan kurir apapun dengan pilihan same day atau reguler atau bahkan next day sekalipun, itu ada kalanya pasti meleset atau miss guys. Nah, apakah telatnya pengiriman berhubungan dengan seller? Di sini Pitbox ingin menjelaskan jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Kenapa begitu? Bisa tidak, ada alasannya guys. Bisa tidak, kenapa alasannya? Kalau seller sudah mengirimkan barang secepatnya atau bahkan di hari itu sudah terkirim barangnya, berarti itu ada masalah di kurir guys. Tapi kalau sellernya yang memang bermasalah, mengirimkan di keesokan atau bahkan diulur-ulur 2-3 hari baru barangnya dikirim, ya tentu masalahnya ada di seller guys. Belum lagi nanti ke kurir lebih telat lagi. Oke, jadi di sini Pitbox Tamiya ingin menjelaskan kita berusaha secepat mungkin untuk mengirimkan barang atau orderan kalian. Kita usahakan hari itu juga barang dikirim. Jadi buat kalian yang mungkin kemarin mengalami keterlambatan dalam pengiriman, itu bukan disebabkan oleh kita yang terlambat ngirim guys, tapi si cepat ada masalah di internal dan terlambat nge-pick up barang di toko kita, sampai akhirnya keesokan harinya Pitbox harus ngedrop sendiri ke pool terdekat guys. Jadi itu bentuk tanggung jawab Pitbox, mengirimkan barang secepatnya. Walaupun memang itu harusnya di pick up, tapi karena nggak di pick up ya kita harus mengirimkan secepatnya ke pool supaya barang itu bisa cepat dibawa kurir ke kalian guys. Oke guys, nah Pitbox punya tips lagi guys. Buat kalian para pembeli yang ingin barangnya cepat sampai atau nggak sabaran, Pitbox punya tips guys. Mengantisipasi keterlambatan kurir, buat kalian yang pengen cepet guys, Pitbox cuma punya satu cara guys. Buat kalian yang pengen barangnya besok sampai, kalian bisa pakai same day atau instan supaya hari ini sampai. Buat kalian yang pengen next day, bentar ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Buat kalian yang pengen barangnya sampai next day, itu kalian bisa pakai hari ini juga same day atau instan. Itu biasanya barang itu juga hari ini sampai. Kalau kalian pengen cepet lagi, sudah pasti kalian gunakan instan guys. Kalau instan itu artinya begitu seller memproses orderan kalian dan langsung nge-request pick up, kurang lebih 1-2 jam barang itu langsung di pick up. Nah, kalau kalian menggunakan same day, artinya hari itu juga sampai tapi tidak instan. Kurir itu mengambil pesanan kalian itu biasanya agak sore guys. Jadi misalkan seller nge-request pick up-nya itu kurang lebih sekitar jam 11, jam 12-an, kemungkinan baru di pick up itu jam 2 siang guys.
Jam 2 siang pun itu yang same day tidak langsung dikirimkan ke kalian. Yang same day itu dia mengambil beberapa paket untuk dikirimkan ke beberapa pembeli guys. Beruntunglah kalian para pembeli yang mungkin dikirim pertama. Tapi kalau kalian dikirimkan paketnya yang terakhir, ya ada kemungkinan bisa sore ataupun malam sekalipun baru sampai ke tangan kalian guys. Itu same day guys. Jadi tipsnya adalah gunakan yang tercepat kalau kalian pengen buru-buru, yaitu instan. Itu juga langsung di pick up. Kalau nggak terlalu pengen buru-buru tapi sampai hari itu juga, kalian bisa gunakan same day guys. Nah, selebihnya untuk next day, ini yang terkadang suka miss guys. Nah, tambahan lagi untuk kasus same day, itu juga untuk orderan di atas jam 2 atau jam 3 orderan baru masuk ke kita, itu juga seller terkadang agak riskan untuk melakukan request pickup di hari yang sama, dikarenakan terkadang jam 3 orderan baru masuk, kita langsung melakukan request pickup, itu pun kadang di pickupnya baru besok guys. Jadi nggak hari itu juga di pickup. Jadi ada baiknya kalian yang melakukan orderan dengan same day, itu biasanya kalian harus ngordernya di kemarin malam atau hari ini pagi-pagi sekali guys. Jadi kita bisa nge-request pickupnya itu jam 11-an atau jam 12-an, hingga jam 2 itu bisa di pick up sama kurir. Jadi bisa sampai ke tangan kalian. Nah, untuk yang next day guys, next day, kalian harus pahami yang next day ini. Next day itu artinya hari ini kalian order, hari ini juga seller mengirimkan barangnya, hari ini juga di pick up sama kurir, hingga keesokan harinya bisa sampai ke tangan buyer guys. Itu artinya next day. Next day itu artinya keesokan hari sampai. Tapi guys, kenyataannya tidak seindah di pikiran kalian. Miss itu pasti ada. Kadang bisa nyampe besok, kadang bisa nyampainya lusa, atau bahkan 3 hari seperti kayak reguler guys. Jadi itu adalah realita yang kita semua harus pahami. Kalau pakai kurir di Indonesia ini ya keadaannya memang seperti ini apa adanya. Saya sebagai seller atau Pitbox sebagai seller juga nggak bisa berbuat banyak guys tentang hal ini. Apalagi kalau kalian menggunakan yang namanya reguler. Reguler ini biasanya ada di free ongkir atau gratis ongkir. Untuk daerah-daerah Pulau Jawa mungkin akan cepat sampai, tapi kalau untuk di luar Pulau Jawa ini bisa dipastikan kalian harus sangat dan sangat bersabar untuk sampai ke tangan kalian guys. Oke? Nah, gimana kalau kejadiannya paket kalian tuh nggak sampai-sampai, atau kalian lacak di status pemesanan kalian itu lokasinya tidak berubah, masih di pool atau masih di Jakarta, belum ke luar pulau, tidak ada update atau statusnya masih pending. Yang kalian lakukan adalah jangan kontak seller guys. Sekali lagi, jangan kontak seller. Kalau kalian merasa paketnya belum sampai, seller posisinya nggak tahu apa-apa guys. Karena semua balik lagi yang tadi seperti Pitbox bilang, statusnya itu di tangan kurir dan masih pending guys. Loh Om, jadi kita sebagai pembeli nggak bisa berbuat apa-apa dong? Bisa guys, di sini Pitbox mau kasih tips buat kalian. Sebagai contoh, sebentar Pitbox bakal ambil. Oke. Di sini guys, detail pesanan kalian bisa lihat tombol 3 atau titik 3 di sebelah kiri tombol lacaknya. Itu kalian bisa pencet guys. Nanti muncul ajukan komplain dan selesaikan pesanan. Selesaikan pesanan ini tentunya kalau barang sudah sampai di tangan kalian guys. Yang kalian bisa lakukan kalau paketnya belum sampai adalah kalian bisa ajukan komplain
diklik ajukan komplain, nanti ada pilihannya di menunya. Itu investigasi pengiriman, guys. Jadi untuk sementara hanya itu yang bisa kalian lakukan, guys. Jadi kalian bisa kontak langsung ke Tokopedia-nya, ajukan komplain untuk investigasi pengiriman. Sampai saat itu nanti langsung komplainan kalian masuk ke e-commerce. Pada hal ini adalah Tokopedia. Nanti Tokopedia yang menanyakan hal tersebut atau mengklaim atau mengkomplain hal tersebut kepada kurir, ya guys. Nanti Tokopedia yang akan memberi informasi kepada kalian barang sudah sampai mana. Di sini seller atau dalam hal ini Pitbox Tamiya, di sini Pitbox nggak ingin berbicara soal seller lain, tapi lebih ke Pitbox Tamiya, bukan lepas tangan, guys. Jadi please jangan salah paham. Di sini seller bukan mau lepas tangan, tapi seller dalam hal ini sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa, guys. Jadi mohon dipahami, mohon dimengerti. Seller pun ingin membantu biar prosesnya pasti ingin cepat juga sampai ke tangan kalian dan dana juga bisa cair. Itu juga tujuan seller untuk menjual barang ya seperti itu, guys. Kalau bisa seller bantu, pasti seller bantu, guys. Masalahnya di sini seller tidak bisa berbuat banyak. Karena kita pada saat mengirimkan barang, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa sampai barang tersebut sampai di tangan buyer dan buyer menyelesaikan pesanan. Di situ seller baru bisa terima dananya, guys. Jadi benar-benar seller nggak bisa berbuat banyak soal ini. Jadi yang bisa dilakukan buyer, jangan kontak seller, guys. Kontak seller akan percuma sama sekali. Seller pun tidak bisa ngeklaim atau komplain ke Tokopedia-nya. Karena yang berhak ngekomplain kurir itu hanya buyer, guys. Jadi kalianlah yang bisa komplain ke kurir atau ke Tokopedia. Kalian bisa komplain investigasi pengirimannya, guys. Jadi itu yang bisa dilakukan buyer. Sekali lagi jangan kontak ke seller karena seller di sini dalam hal ini percuma banget, nggak bisa. Pertama nggak tahu apa-apa, kedua tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Jadi kalianlah yang punya hak untuk ngekomplain barang itu kenapa terlambat, kenapa belum sampai-sampai atau hilang atau gimana pun, kalian yang punya hak untuk ngekomplain, guys. Oke, sampai sini semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Jadi ada kesalahpahaman, ada masalah apapun, seller di sini dalam hal ini Pitbox Tamiya ingin sekali membantu kalian para buyer atau pembeli Pitbox Tamiya, apalagi yang sudah berlangganan. Ingin sekali rasanya Pitbox berbuat banyak buat kalian untuk ngebantu biar barang cepat sampai, tapi apa daya di sini Pitbox sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah hak kalian yang bisa mengajukan komplain terhadap kurir, ya guys. Jadi buat kalian yang merasa dirugikan sama kurir, jangan ragu untuk mengkomplain, ajukan komplain untuk investigasi pengiriman kalian. Nah, dalam hal ini untuk diinvestigasi pun membutuhkan proses yang panjang dan tidak menjamin juga barang kalian bisa cepat sampai, guys. Jadi di sini kalian ajukan komplain untuk investigasi pengiriman dan Tokopedia akan mencari tahu atau mengkomplain juga barang pesanan kalian belum sampai-sampai, akan nge-push untuk dikirimkan ke buyer. Tapi itu pun tidak menjamin kalau kurirnya sendiri tidak cepat-cepat untuk mengirimkan barang ke kalian, guys. Jadi di sini Pitbox ingin menegaskan sekali lagi, semoga hal ini bisa dimengerti masing-masing seller dan buyer buat kalian. Hal ini bisa dimengerti, jadi transaksi bisa cepat, guys. Kalian mau ajukan komplain. Dan satu lagi, guys, jangan ragu untuk ajukan komplain untuk investigasi pengiriman, karena itu tidak merugikan kita sebagai seller sama sekali. Jadi yang dikomplain itu adalah kurirnya, dan kurirnya yang bertanggung jawab kepada Tokopedia-nya dan kalian, guys. Yang merugikan seller adalah begitu kalian terima barangnya terlambat, kalian marah, kesel, dan memberikan bintang 1 atau 2 kepada seller. Disitulah seller rugi, guys.
Jadi ya di sini seller atau di sini dalam hal ini Pitbox nggak bisa juga minta bintang banyak-banyak terhadap kalian. Kita hanya bekerja ataupun memproses order kalian dengan cepat, secepat-cepatnya, dan mengirimkan barangnya dengan secepat-cepatnya. Itu udah kewajiban Pitbox sebagai seller, mengirimkan barang secepat-cepatnya dan seakurat mungkin kepada kalian. Tapi apa daya, di situ juga Pitbox nggak bisa berbuat banyak kalau kurirnya bermasalah, guys. Jadi jangan ragu untuk ajukan komplain. Di situ tidak melukai kita sebagai seller, khususnya Pitbox Tamiya. Tapi kalau memang barang yang diterima akurat, baik, lengkap, bolehlah kalian memberikan bintang lebih kepada sellernya, guys. Oke? Di sini Pitbox nggak ingin mengemis bintang, tapi bintang yang buruk pun itu bisa menjadi pembelajaran buat kita para seller, khususnya di sini Pitbox, untuk melayani kalian jadi lebih baik lagi, guys. Oke? Dan jangan lupa juga kalau ada barang yang nggak lengkap, nggak komplit, tentu saja kalian bisa langsung komplain ke sellernya. Dan di sini dalam hal ini Pitbox Tamiya pasti kita bisa temukan jalan keluarnya sama-sama hingga kalian tidak dirugikan dan kita pun bisa happy ngelayanin kalian, guys. Oke? Segitu aja konten Pitbox Tamiya. Buat kalian yang ingin bertanya, di kolom komentar kalian bisa tambahkan pertanyaan kalian. Semoga Pitbox bisa menjawab dengan lebih jelas lagi tentang masalah e-commerce ini. Semoga juga yang telat mendapatkan barangnya nggak kapok untuk berbelanja di Tokopedia-nya Pitbox Tamiya dikarenakan hal ini, guys ya. Dan jangan lupa dukung terus konten Pitbox Tamiya. Sorry banget konten-konten terlambat untuk tampil, guys. Di sini Pitbox juga udah punya bahan konten tapi belum bisa Pitbox upload karena masalah di toko cukup ribet. Dan satu lagi, guys, ada revisi harga. Masalah kit dan spare part dalam tanda kutip baik sekali, atau dalam hal ini bisa kalian cek sendiri di Tokopedia-nya Pitbox Tamiya. Harganya sekarang sudah lebih menarik lagi, guys. Jadi saatnya berbelanja, guys. Oke, guys, jangan lupa dukung terus konten Pitbox Tamiya. Follow juga Instagram Pitbox, nanti Pitbox taruh di sini atau di sini, guys. Tunggu konten-konten Pitbox selanjutnya. Jangan kapok berbelanja di Tokopedia Pitbox Tamiya. Oke, terima kasih dukungannya, terima kasih supportnya. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu supaya bisa berbelanja di Pitbox Tamiya, guys. Oke, bye.